Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Misha Minisona Putri sebagai moderator dari perwakilan kelompok 8C yang akan memulai presentasi dari review jurnal yang berjudul Ramizole Encapsulation into Extended Release PLGA Micro and Nanoparticle System for Subcutaneous and Intramuscular Administration in Vitro and In Vivo Evaluation. Kelompok kami beranggotakan Madenita Adiani, Mahardika Mustika Putri, Maya Sofia Wijayanti, dan saya Michelle Miani Suwana Putri, serta Muhammad Irfan. Untuk yang pertama yaitu introduction, yaitu resisten antibiotik merupakan ketidakmampuan antibiotik untuk menekan pertumbuhan bakteri, sehingga pertumbuhan bakteri tidak terhambat dengan pemberian antibiotik. Resisten terjadi apabila bakteri mengalami perubahan genetik atau mutasi sehingga menyebabkan hilangnya efektivitas antibiotik. Resistensi sangat merugikan, sehingga menyebabkan permintaan akan antibiotik baru terus meningkat. Strain yang sangat resisten seperti methicillin atau MRSA yang dapat menyerang tubuh sampai pasien meninggal karena mengalami penurunan yang sangat cepat. Pada Ramizole, antibiotik sterilbenzin kelas 1 menunjukkan aktivitas yang efektif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif dengan memiliki konsentrasi penghambatan minimum yang dibandingkan dengan antibiotik konvensional. Nah, Ramizole ini memiliki kerentanan yang rendah terhadap resistensi pada difficile. Pada pengujian in vivo, studi farmakokinetik mengidentifikasi permeabel obat rendah jika melalui rute oral dengan bioavailabilitas 0,09%, sehingga perlu adanya dukungan dari pembersihan plasma yang rendah, rute administrasi, formulasi teknik, dan regimen yang sesuai untuk pemberantasan infeksi. Pada polimer poli atau PLGA bersifat biokompatibel dan memfasilitasi pelepasan senyawa yang diperpanjang dari partikulat dan sistem implan melalui degradasi polimer dan aksi difusi obat. Partikel PLGA ini telah digunakan untuk meningkatkan penetrasi seluler antibiotik termasuk gentamisin dan telah digunakan untuk memperpanjang kehadiran doxycycline dalam plasma setelah dosis tunggal. Dalam pembawa PLGA digunakan untuk menghasilkan formulasi yang optimal dari Ramizole untuk memberikan peningkatan waktu paruh plasma dan ditingkatkan bioavailabilitas dibandingkan dengan pemberian oral. Pengiriman melalui subkutan dan IM atau intramuskular bertujuan untuk menghasilkan formulasi pelepasan yang diperpanjang untuk infeksi sistem yang membutuhkan dosis yang lebih jarang untuk meningkatkan kepatuhan pasien. Next. Selanjutnya yaitu particle preparation. Yang pertama yaitu Ramizole 6 mg dan PLGA 1:10 atau 1:20 tergantung pada formulasi, ditambahkan ke 10 ml aseton sebagai fase organik dan dimasukkan tetes demi tetes dengan pengadukan ke dalam 1% PVA yang mengandung fase air. Fase organik dibiarkan menguap selama sentrifugasi pada 4 derajat Celcius selama 20 menit untuk mengendapkan dalam bentuk nanopartikel. Pelet nanopartikel dicuci 3 kali dengan air mililiter, partikel disebarkan kembali ke dalam air, dibekukan dengan cepat dengan nitrogen cair selama semalam. Penguapan pelarut emulsifikasi pada Ramizole 6 mg dan PLGA dilarutkan 10 ml etil asetat sebagai fase organik yang kemudian digabungkan dengan larutan 1%. Larutan PFA encer dan dihomogenkan selama 10 menit menggunakan probe ultrasonik. Pada pelarut organik dibiarkan menguap semalam sebelum sentrifugasi dengan 4 derajat Celcius selama 20 menit untuk mengisolasi nanopartikel yang terbentuk. Partikel dicuci 3 kali seperti yang dijelaskan sebelumnya, diikuti dengan lyophilizasi semalaman. Mikropartikel dibentuk melalui protokol yang sama tetapi dengan penggunaan homogenizer rotor stator sebagai pengganti sanikasi probe. Kemudian TBGS 0,1% ditambahkan ke larutan PFA jika memungkinkan. Next. Lalu yang kedua yaitu particle size analysis. Ukuran partikel dan distribusi ukuran dianalisis dengan hamburan cahaya dinamis atau DLS. Sampel didispersikan dalam air milikubik dan dianalisis pada sukama dengan sudut hamburan
175 derajat dan indeks dia 1,59. 3. Pengukuran dilakukan untuk setiap sampel yang terdiri dari 13 sampai 15 subran per pengukuran. Data dirata-ratakan dengan perangkat lunak bawaan untuk menghasilkan rata-rata dan indeks polidispersitas atau PDI untuk ukuran partikel dan distribusi ukuran. Lalu selanjutnya itu ada partikel morfologi, di mana metodenya yaitu morfologi permukaan nano dan mikropartikel divisualisasikan dengan pencitraan menggunakan mikroskop elektron pemindaian resolusi tinggi atau SEM. Sampel dipasang pada pita perekat karbon 2 sisi dan dicitrakan pada tegangan akselerasi 3 kV. Lalu yang ketiga ada drug loading dan encapsulation efficiency. Ramizol diekstraksi dari partikel yang mengandung obat dengan kombinasi dari massa partikel lyofilisasi yang ditimbang secara afra dengan 3 mili dcm dan sonikasi dalam penangas ultrasonik selama 15 menit. Untuk melarutkan pembawa PLGA, larutan yang dihasilkan diemulsikan dengan sistem buffer fosfat pH 8 untuk mengeksploitasi meningkatnya kelarutan ramizol dalam larutan basa dan mengendapkan pembawa PLGA, dan diaduk pada suhu kamar sampai fase organisme menguap penuh. Pemuatan obat dan nilai efisiensi enkapsulasi dihitung menggunakan konsentrasi yang ditentukan secara eksperimental relatif terhadap massa tambahan nanopartikel kering. Next. Selanjutnya yang keempat yaitu rilis kinetik. Profil rilis in vitro ramizol ditentukan berdasarkan kondisi zinc. PLGA kering partikel setara dengan 600 mikrogram ramizol ditambahkan ke 15 ml PBS pada waktu 0 dan dibiarkan berputar dari ujung ke ujung pada suhu 37 derajat Celcius. Di aliquot 1,5 ml diekstraksi pada interval waktu yang telah ditentukan, yaitu 0,5, 1, 2, dan seterusnya, dan diganti dengan PBS baru. Sampel disentrifugasi, kemudian dan supernatan diecerkan ke dalam buffer pH 8 untuk dianalisis dengan spektrofotometri UV vis. Presentase pelepasan obat dihitung menggunakan konsentrasi yang ditentukan secara eksperimental. Semua percobaan dihentikan setelah 7 hari atau setelah pelepasan obat selesai. Next. Selanjutnya yang kelima yaitu analisis profil plasma in vivo. Tikus paraguay daulat jantan yang sehat diizinkan untuk menyesuaikan diri selama 4 hari dan vena jugularis kanan setiap hewan dikanulasi pada hari sebelum pemberian obat. Tikus diberikan ramizol murni atau PLGA yang dienkapsulasi. Ramizol setara dengan 5 mg per kilogram melalui ruteum atau ST. Obat disebut sebagai bubuk obat mentah yang didispersikan dalam 10% dimetil sulfoksida dan 90% PEG 400 untuk kontrol intramuskular atau 5% dimetil sulfoksida dan 95% air sebagai kontrol sekutan untuk memastikan kelarutan obat dalam volume dosis yang diperlukan. Semua formulasi nanopartikula didispersikan dalam air untuk injeksi segera sebelum pemberian. Sampel darah 0,2 mili diekstraksi menggunakan kanula pada interval waktu setiap 0,0, 0,5 dan seterusnya dengan volume diganti dengan salin steril. Setelah penyembahan kanula, sampel darah dikeluarkan melalui pendarahan ekor di bawah anestesi isofluoran. Sampel darah segera dipindahkan ke tabung Eppendorf 1,5 mili yang berisi 10 mikroliter larutan heparin 1.225 IU dan sentrifugasi. Untuk pemisahan plasma, sampel plasma diperlukan dengan asitinitril untuk mengendapkan protein plasma sebelum pengenceran menjadi ACN dan asam ortofosfat fase gerak untuk analisis APLC. Untuk analisis statistiknya, data dianalisis untuk signifikasi statistik menggunakan uji T yang tidak berpasangan untuk 2 set data atau ANOVA 1 arah untuk lebih dari 2 set data. Data dianggap signifikan bila P kurang dari 0,05. Untuk yang pertama yaitu particle preparation, di mana variabel formulasi diubah secara sistemik untuk menentukan pengaruhnya terhadap partikel fisikokimia termasuk ukuran partikel dan tingkat permuatan, di mana dengan metode nanopresipitasi kembali pada 122 atau 198 nanopartikel dengan hasil 7,3 sampai 64,4%, di mana hasil ini meningkatkan kandungan PLGA yang lebih tinggi dari formulasi dan menurunkan pH fase air karena saturasi hilangnya PLGA ke fase air. Faktor-faktor yang menghasilkan remizol yang ditingkatkan
sulasi ditentukan menjadi 1:11 organik volume fase air dengan dispersi dengan pengadukan, di mana partikel disiapkan melalui metode penguapan pelarut emulsifikasi menggunakan parameter yang sama dan menghasilkan nanopartikel pada kisaran 931 sampai 1003 nanometer dengan redemen yaitu 49,4 sampai 55,5%, di mana mikropartikel terbentuk dengan ukuran rata-rata 1,6 mikrometer dengan rendemen yaitu 59,3 sampai 73,3%. Sampel ini disiapkan dengan rasio ramizol 1:10 dan 1:20. Semua formulasi diproduksi mengandung 6 mg ramizol dan selanjutnya diidentifikasi dengan kode formulasi dan rasio obat banding PLGA sampai dengan sampel yaitu 1:10 diformulasikan dengan PLGA 60 mg dan sampel 1:20 diformulasikan dengan PLGA 120 mg dengan hasil pada tabel di samping. Next. Lalu selanjutnya itu particle size analysis dan morfologi. Formulasi awal dengan nanopresipitasi menghasilkan ukuran partikel rata-rata 168 plus minus 15 dan 197 plus minus 9 nanometer. Masing-masing untuk formulasi A1:10 dan A1:20 seperti pada gambar 1, yaitu gambar di samping. Meskipun kedua formulasi menunjukkan ukuran partikel rata-rata submikron, sebagian kecil kurang lebih sama dengan 14%, partikel berukuran mikron terdapat pada setiap formulasi. Pengurangan ukuran partikel yang signifikan secara statistik dikaitkan dengan peningkatan volume air untuk sampel 1:20 yang menunjukkan bahwa volume air yang lebih besar diperlukan untuk mendispersikan fase organik yang lebih kental secara efektif. Selain itu, tidak ada perubahan signifikan dalam ukuran partikel yang dikaitkan dengan peningkatan volume untuk sampel 1:10. Demikian pula tidak ada perubahan signifikan dalam ukuran partikel yang diamati untuk sampel 1:10 karena dispersi optimal sebelumnya dalam fase air. Lalu selanjutnya itu pengurangan ukuran partikel yang signifikan secara statistik diamati dengan peningkatan volume fase organik untuk sampel 1:20. Jadi secara keseluruhan semua formulasi yang dibuat melalui metode nanopresipitasi menghasilkan partikel dengan mayoritas dalam kisaran ukuran sub 200 nanometer. Formulasi dengan teknik penguapan pelarut emulsifikasi dilakukan dengan menggunakan parameter formulasi yang sebanding dengan yang digunakan dengan nanopresipitasi. Partikel diformulasikan melalui metode ini secara signifikan lebih besar dan lebih polidispersi dibandingkan dengan partikel yang dibuat melalui nanopresipitasi dengan diameter rata-rata 1003 plus minus 217 nanometer dan 931 plus minus 62 nanometer. Mikropartikel dibuat dengan ukuran rata-rata 1,6 mikrometer tanpa memperhatikan kandungan PLGA. Namun, secara keseluruhan jika dibandingkan rekan-rekan nanopartikel, mikropartikel menunjukkan penurunan polidispersitas yang menunjukkan peningkatan stabilitas emulsi. Dimasukkannya DA tocopherol polyethylene glikol 1000 suksinat atau TPGS ke dalam formulasi MP1:10 sebagai penstabil tambahan pada konsentrasi 0,1%, menghasilkan pengurangan substansial dalam ukuran partikel yang menghasilkan partikel berdiameter 1,3 plus minus 0,3 mikrometer. Kejadian ini dapat dijelaskan dengan dua teori yang memungkinkan, yaitu pertama, peningkatan stabilitas emulsi yang memungkinkan pembentukan tetesan yang lebih kecil, dan yang kedua yaitu pemadatan misal TPGS. Lalu, untuk pencitraan SEM menunjukkan bahwa semua sampel terlepas dari teknik preparasi berbentuk bulat tanpa pori-pori yang terlihat pada gambar di samping, yaitu pada gambar 2. Sampel nanopresipitasi ini menunjukkan sejumlah besar obat bebas dan obat yang terasosiasi permukaan hadir sebagai kristal berbentuk batang tipis yang mengindikasikan enkapsulasi yang tidak berhasil. Keadaan kristal obat bebas ini dapat disebabkan oleh pelepasan obat yang cepat sebelum liofilisasi yang menghasilkan kristal ramizol murni pada serbuk kering akhir. Lalu untuk drug loading dan enkapsulasi efisiensi didapatkan optimalisasi pemuatan obat dicapai dengan mengubah rasio PLGA terhadap obat, volume fase air, dan teknik preparasi. Semua sampel terlepas dari volume air atau pH menunjukkan penurunan efisiensi enkapsulasi pada peningkatan kandungan PLGA formulasi. Lalu untuk pemanfaatan teknik penguapan pelarut emulsifikasi secara konsisten peningkatan enkapsulasi untuk semua sampel yang menghasilkan tingkat pemuatan optimal sebesar 9,4% dan 8,6%, serta efisiensi enkapsulasi masing-masing sebesar 92,6% dan 84,74% untuk nanopartikel dan mikropartikel 1:10. Pemanfaatan pelarut yang tidak dapat bercampur air memungkinkan stabilisasi tetesan homogen PLG dan ramizol dan membatasi difusi obat ke dalam fase air eksternal.
Emosi yang distabilkan ini menahan ramizol dalam tetesan sampai penguapan pelarut organik penuh, mengurangi waktu kontaknya dengan fase air dan meningkatkan retensi dalam partikel. Lalu yang terakhir, ramizol menampilkan pola kelarutan sigmoidal sehubungan dengan pH, menjadi lebih sedikit larut dalam media asam dibandingkan dengan media netral dan basah. Pengasaman fase air dan larutan pencuci digunakan untuk meminimalkan kehilangan obat selama persiapan partikel dan tahap pencucian. Meskipun demikian, tidak ada perubahan signifikan dan pemuatan obat diamati secara eksperimental, menunjukkan bahwa pelarutan ramizol dan fase air tidak secara signifikan mempengaruhi pemuatan obat. Selanjutnya itu rilis kinetik. Untuk hasil yang didapat untuk mencapai obat pada konsentrasi terapeutik dengan clearance yang cepat, maka salah satu strategi yang digunakan yaitu extended release. Dari percobaan, semua sampel yang disiapkan dengan metode nanopresipitasi menunjukkan pelepasan 90% lebih besar dalam 1 jam pertama. Obat yang dilepas diamati dengan SEM. Preparasi partikel dengan pH 3 bertujuan untuk menekan kelarutan ramizol dalam fase air, meningkatkan enkapsulasi dalam nanopartikel PLGA, dan mengurangi perilaku pelepasan bus. Semua formulasi disiapkan melalui metode penguapan pelarut emulsifikasi menunjukkan profil pelepasan bifasik yang ditentukan dengan fase pelepasan brus diikuti oleh fase pelepasan berkelanjutan. Mengurangi ukuran partikel nanopartikel 1:20 pada formulasi ditambah dengan tingkat muatan yang lebih rendah menghasilkan difusi yang lebih singkat, jarak dan luas permukaan yang lebih besar untuk hidrolisis PLGA dan absorpsi permukaan obat, sangat meningkatkan laju pelepasan obat dari matriks polimer. Kebalikannya pada formulasi mikropartikel, keduanya menghasilkan pelepasan obat yang berkepanjangan. Next. Penambahan 0,1% TPGS menjadi 0,5% PFA fase air selama pembentukan partikel nano mengurangi pelepasan sekitar 50% menjadi 11% dan meningkatkan durasi pelepasan dari 2 hari menjadi lebih dari 1 pekan. Hasil ini jauh lebih besar daripada hasil yang menggunakan stabilisator lain. Meskipun demikian, di penelitian hal ini tidak diamati pada formulasi ramizol, karena pelepasan tetap tidak berubah dan laju pelepasan meningkat. Penurunan ukuran partikel juga diamati menunjukkan keberhasilan stabilisasi emulsi yang lebih kecil. Oleh karena itu, peningkatan laju pelepasan dapat dikaitkan oleh peningkatan yang dihasilkan luas permukaan. Jika ukuran partikel telah dipertahankan setelah dimasukkan TPGS, resultan formulasi kemungkinan akan menunjukkan peningkatan rilis yang diperpanjang. Next. Next. Selanjutnya, studi farmakokinetik in vivo. Formulasi ini diberi dosis melalui IM dan SC rute ke tikus, parague, daule, jantan, dan dibandingkan dengan karya yang diterbitkan sebelumnya tentang pengiriman oral dan IF. Administrasi ramizol mikropartikel melalui rute SC tidak memperpanjang Tmax jika dibandingkan dengan pemberian SC dari ramizol murni. Namun, pemberian mikropartikel melalui rute IM meningkatkan Tmax dari 1,75 menjadi 4,13 jam jika dibandingkan dengan obat murni yang diberikan IM. Dibandingkan dengan obat murni yang diberikan melalui rute IV dan oral dengan Tmax masing-masing 0,25 jam dan 1,10 jam. Sistem mikropartikel SC dan IM menunjukkan peningkatan yang substansial. Demikian pula dosis IM dan SC juga menunjukkan biofabilitas yang sangat meningkat masing-masing 21,73% dan 23,80%. Jika dibandingkan dengan dosis oral ramizol murni sebelumnya dengan biofabilitas 0,09%, dosis melalui SC dan khususnya rute IM menunjukkan peningkatan T setengah bila dibandingkan dengan sampel kontrol masing-masing. Waktu paru ramizol diberikan melalui rute SC dalam bentuk murni dan sebagai partikel masing-masing adalah 49,64 jam dan 74,66 jam. Sedangkan ketika diberikan melalui rute IM, waktu paru masing-masing adalah 34,42 jam dan 69,88 jam. Selain itu, kedua rute menunjukkan peningkatan yang signifikan, P kurang dari 0,05 bila dibandingkan dengan rute IF dan PO dengan T setengah masing-masing 8,49 jam dan 10,50 jam. Next.
Selanjutnya yaitu simpulan, Ramizol berhasil dilakukan enkapsulasi menggunakan partikel PLGA. Formulasi paling efektif yaitu antara tingkat pemuatan dan profil pelepasan adalah 1:10 mikropartikel diproduksi melalui penguapan pelarut emulsifikasi. Formulasi ini menghasilkan loading level 8,6% dengan efisiensi enkapsulasi 84,79% dan rilis berkelanjutan bifasik selama 72 jam in vitro. Analisis farmakokinetik in vivo telah menunjukkan peningkatan 7 kali lipat pada waktu paruh dan 8 kali lipat peningkatan Tmax untuk Ramizol yang diberikan melalui rute subkutan dan intramuskular saat dibandingkan dengan jalur perawatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.